Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Santoko yang akan melakukan ujian prasidang besok. Sebelumnya, saya sangat terima kasih banyak untuk para pembimbing saya. Yang pertama yaitu Bu Mas Tuha, dan yang kedua adalah Pak Muklis Farudin yang telah mengantarkan saya hingga saat ini untuk maju prasidang besok. Judul skripsi yang saya ambil adalah Perancangan Mahat Putri Kampus 3 UIN Malang dengan pendekatan arsitektur perilaku personal gender theory. Untuk yang pertama, isu yang saya angkat. Isu yang paling pokok adalah UIN Malang akan mengembangkan kampus ketiga di Batu dengan menggunakan konsep yang sama dengan MAT sebelumnya, yaitu di kampus yang ketiga yang baru ini akan adanya MAAT yang seperti kampus yang pertama ini. Dan yang kedua adalah MAAT Putri sebagai seharusnya mempunyai batas-batasan privasi dan teritori yang kompleks dibandingkan MAAT Putra. Untuk fungsi yang pertama adalah sebagai tempat hunian sementara selama 2 semester, dan yang kedua adalah sebagai landasan keilmuan kita dalam belajar di kampus UIN Malang. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang ilmiah, religius, sekaligus bentuk penguatan terhadap pembentukan lulusan yang intelek dan profesional. Untuk keunikan rancangan. Keunikan rancangan nantinya akan dibagi menjadi 3 fungsi. Menurut fungsinya yaitu fungsi yang hunian, fungsi edukasi, dan fungsi sosial. Untuk fungsi hunian, yang pertama adanya ruang privasi antar penghuni, dan kemudian memperhatikan kapasitas ruangan dengan penghuni di dalamnya. Untuk yang edukasi, tersedianya fasilitas penunjang seperti ruang kelas, audit, yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan yang ada di MAAT, seperti sebuah lugo, taklim akad, taklim Quran, dan sebagainya. Dan yang kedua, terdapat taman Quran sebagai wadah tempat berkumpulnya mas santri dengan guru untuk saling belajar Quran, dan juga dapat digunakan sebagai area open space antar mas santri bersosialisasi. Dan yang ketiga adalah sosial. Untuk yang sosial lebih ke adanya ruang bersama atau komunal space setiap MAAT, dan taman Quran sebagai tempat interaksi sosial dan pembentukan karakter mas santri nanti. Untuk lokasi tapak ini masuk di master plan kampus 3, yang bagian segmen 3 yaitu masuk bagian penunjang. Kurang lebih untuk ukurannya Mahat Putri ini sekitar 2,5 hektar. Dan untuk batasan tapaknya ini berbatasan dengan Fakultas Kedokteran yang di depannya, di utaranya. Kemudian di selatannya sebagai batasannya perkebunan dan persawahan warga. Untuk arah baratnya berbatasan langsung dengan persawahan dan permukiman. Untuk konsep dasar yang saya ambil, ini berdasarkan pendekatan teritori dari primer, sekunder, dan tersier, dan juga personal space antara ketertarikan dan kesamaan, kemudian digabungkan dengan integrasi Islam ulul albab yang isinya nanti ada ta'aruf, tafahum, tadarum, dan akan menjadikan konsep tagline sebagai konsep namanya surround the shape, yang artinya yang pertama adalah perilaku dipengaruhi lingkungan sekitarnya, atau sebaliknya yaitu lingkungan dapat mempengaruhi perilaku manusia, dan kemudian yang ketiga menghadirkan interaksi antar sosial yang berdampak terhadap lingkungannya. Seperti nanti ada 5 cabang itu, sense of place, security, flexibility, dan comfort building in habitat. Untuk konsep tapaknya ini berada di kampus ini, di kampus 3 yang master plan, itu daerahnya berkontur, semakin ke dalam itu semakin menurun. Dan saya memanfaatkan ini sebagai 3, yaitu adalah zona publik, yang pertama di bagian jalan raya ini, berdekatan dengan jalan raya, kemudian yang bagian tengahnya semi publik, dan kemudian zona privatnya ini bagian belakang sendiri ini akan terdiri dari gedung asrama. Sedangkan semi publiknya adanya masjid, dan publiknya ini seperti perkantoran, terus rumah pengasuh, dan juga kantin untuk tamu. Untuk konsep bentuk yang saya ambil, konsep bentuk ini dari beberapa bangunan harus mempunyai karakteristik yang sama. Dan saya mengambil permainan warna dan juga bentuk yang di setiap sudutnya akan ada sudut-sudut lengkung biar terkesan lembut, dan pewarnaannya itu bermacam-macam, ada yang warna kuning dan hijau, biru, agar menarik mas santri untuk betah di Mahat. Kurang lebih seperti ini untuk bentuk fasad bangunannya. Yang pertamanya ada kantor Mahat dengan ACB kuning berwarna kuning. Kemudian di bawahnya ini ada ruang komunal space yang berada di bawah masjid. Kurang lebih masjidnya seperti nanti. Dan yang ketiga ini adalah gedung asrama, tampak gedung asramanya.
Kemudian konsep bentuk yang kedua, di setiap fasad bangunan terdapat vertical garden. Ini untuk guna menunjang antar bangunan mempunyai karakteristik yang sama dan juga sebagai estetika. Untuk konsep ruang terdapat beberapa open space atau communal space yang ada di dalam gedung asrama dan juga di bagian outdoor-nya dengan permainan warna dan juga kebanyakan area terbuka yang di dalam gedung asrama ini adanya void dan di bawahnya ada taman-taman ini guna untuk tempat mahasiswa untuk belajar atau berdiskusi dan juga nanti mungkin adanya kelas-kelas yang akan diadakan di sini. Ini konsep ruang bagian kamar tidurnya. Kamar tidur ini berukuran 11 kali 5 meter. Terdiri dari 6 kamar tidur. Dengan permainan warna dan juga di area bawahnya ini ada communal space. Ini sebagai kurang lebih kayak kapsul modelnya kamar tidurnya. Di dalamnya nanti ruang privasinya terjaga dan jika ingin berkomunikasi tinggal keluar saja ke ruang area communal space-nya. Ini konsep ruangnya. Untuk konsep ruangnya ini adanya pedestrian yang akan ramah terhadap difabilitas dan juga tempat duduk sepanjang pedestrian dan hingga area santai atau gazebo di area taman. Ini set plan, kurang lebih seperti ini set plan-nya. Dari depan ini seakan luas, terus semakin ke dalam semakin mengecil. Bagian depan ini kantor Mahat, ini taman, dan yang nomor 8 ini rumah pengasuh. Masuk ke dalam, untuk area 7 ini ada basement. Jadi alurnya masuk ke sini, terus untuk area tamu atau pengunjung diarahkan ke basement sini. Kemudian untuk menjenguk mahasiswa si orang tua ini atau teman-temannya bisa menunggu di area kantin nomor 6. Dan untuk area staffnya, khusus area staff Mahat, masuk terus menuju parkir nomor 3 ini. Ini area khusus Mahat. Setelah itu masuk ke dalam nih ada privasi khusus untuk santri. Kurang lebih seperti ini. Untuk set plan-nya. Dan bagian belakang sendiri yang di belakangnya gedung asrama ini adalah taman Quran untuk area outdoor-nya. Untuk layout-nya kurang lebih seperti ini. Di setiap bangunan terdapat void dan juga area communal space. Bisa dilihat di layout-nya. Ini untuk dana gedung asrama lantai 1. Masuk melalui entrance yang nomor 1 ini. Kemudian yang 2 ini adalah ruang communal space yang di atas ada void-nya, yang langsung tembus ke paling atas sendiri, lantai paling atas. Dan nomor 9 adalah ruang pintu darurat, atau tangga darurat. Ini yang ada 3-nya. Untuk tampak gedung asrama, lebih seperti ini. 3 lantai, di atasnya itu untuk rooftop sebagai area jemur pakaian dan juga area kumpul juga. Ini potongannya. Tiap lantai kurang lebih tinggi 5 meter. Dan paling atas sendiri rooftop dengan dinding 2,5 meter. Ini detail dana kamar tidur ini. Ukuran kamarnya antar mas santri 2x3 dengan area keseluruhan dengan luas 5x11. Ini tampak kawasannya. Dilihat dari depan dengan ada permainan corak warna kuning dan juga aksen-aksen lengkung, itu bangunan terkesan lembut dan khusus untuk mas santri putri. Identitas mas santri putri kurang lebih seperti itu. Ini potongan kawasannya. Nah, untuk perspektif kurang lebih seperti ini nanti. Ini dana masjid lantai 1. Nah,
Untuk lantai 1 ini, di bagian arah depan ini adalah ruang communal space yang ada di bawah basement lantainya, di bawah basement. Nanti ada lubang-lubang, itu sebagai celah untuk pohon ke atas dan juga sebagai aksen. Di bagian bawah ini bisa masuk ke sini tempat duduk nomor 6 dan 5. Kemudian untuk menuju ke perpustakaan di tengah sini, itu akses perpustakaan ini menuju nomor 7. Jadi di bawah ini khusus untuk communal space, area wudhu, dan juga perpustakaan. Untuk lantai 2-nya ini khusus untuk masjid. Dan juga ini serambi masjidnya juga ada di nomor 1 ini. Yang sebelah kanan lantai 2 ini. Ini lantai 3-nya. Sama ada tangga, void, dan juga ruang sholat. Tampak masjidnya kurang lebih seperti ini. Dengan permainan aksen kuning dan juga ada menara yang sangat tinggi. Di bawahnya ada ruang communal space-nya. Untuk potongan masjid, lantai paling bawah sendiri adalah 4,5 meter, kemudian naik ke atas kurang lebih 6 meteran, untuk yang lantai ketiganya 5 meteran. Ini potongan ortogonal masjidnya. Untuk kubahnya ini menggunakan skylight, jadi cahaya dari atas bisa masuk ke dalam. Ini bagian tenda kantor mahal lantai 1 dan lantai 2. Untuk entrance masuk dari lantai 1 ini. Saya ada beberapa kamar, ada beberapa ruang staff, mulai ruang mudir, musrifah, ruang cetak, loker, dan arsip. Dan untuk ruang tunggunya, didesain adanya taman dengan nomor 12 ini, bagian indoornya, dan juga nomor 2 ini area tunggu juga. Di bagian luarnya ini dibatasi dengan kaca, yang nomor 13 dibatasi dengan nomor kaca. Jadi seakan-akan di dalam ini suasananya kayak sejuk banget. Ini lantai 3-nya. Di nomor 14 ini skylight yang akan tembus ke lantai 1. Jadi cahaya dari atas bisa masuk ke 3 lantai tersebut. Ini lantai 3 khusus untuk UPKM, yaitu selawatan, kaligrafi, dan kegiatan aktivitas mas santri yang lain. Ini kurang lebih tampak kantor mahatnya. Beberapa tampak vertical garden, garis-garis seperti ini, dan juga aksen lampu warna kuning. Ini kurang lebih potongannya seperti ini. Dan ini persutiknya. Dan ini bisa lihat void kacanya, dan juga di atas bagian atas ini yang hijau-hijau ini adalah evaporating cooling, guna untuk mendinginkan suhu ruangan yang berada di rooftop ini. Ini untuk bagian tampak rumah pengasuhnya, dibuat sama dengan bangunan yang ada di Mahat, yaitu mempunyai aksen lengkung-lengkungnya. Untuk ukurannya kurang lebih 7x13,5 meter. Di bagian belakang ada tamannya juga. Untuk kamar tidur ada 3 kamar tidur. 1 di bawah dan 2 di atas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.